Family Oriented Medical Education atau FOME. Di sini kita akan bahas tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kenapa kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaatnya, masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat, mampu mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Hingga saat ini masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang meninggal karena diare. Juga masih banyak anak dan orang dewasa meninggal karena penyakit infeksi lainnya. Kasus diare terjadi sebanyak 1,7 juta kasus setiap tahunnya dan merupakan penyebab kedua tertinggi kematian anak di bawah usia 5 tahun seluruh dunia. Dari 10 PHBS masyarakat yang ada, kelompok kami memilih 3 yang merupakan penyebab terjadinya angka diare yang masih meningkat di masyarakat. Kami lakukan scoring prioritas masalah dan ditemukan masalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun masih kurang. Dari tabel prioritas masalah, maka didapatkan angka tertinggi yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Data WHO menunjukkan perilaku cuci tangan dengan sabun mampu mengurangi angka kejadian diare sebanyak 45%. Untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah, kami menggunakan tabel scoring. Yang pertama, ada program Health Promotion yang di dalamnya mengadakan penyuluhan terkait cuci tangan dengan air bersih dan sabun, kapan harus cuci tangan, dan manfaat cuci tangan. Lalu pemberdayaan masyarakat untuk dilatih cara cuci tangan yang benar menurut WHO. Yang kedua, pengobatan terhadap masyarakat yang menderita diare. Dan yang ketiga, peran keluarga dalam membina perilaku cuci tangan di dalam rumah tangga. Berdasarkan tabel scoring yang tadi, maka penyelesaian masalah terpilih adalah program Health Promotion yang mana mengadakan penyuluhan terkait cuci tangan dengan air bersih dan sabun, kapan harus cuci tangan, dan manfaat cuci tangan. Juga pemberdayaan masyarakat untuk dilatih cara cuci tangan yang benar menurut WHO. Mencuci tangan didefinisikan sebagai tindakan untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari tangan seseorang menggunakan sabun dan air bersih dari permukaan kulit serta mengurangi jumlah mikroorganisme. Alangkah baiknya menyediakan air bersih yang mengalir dan sabun di rumah. Berikut adalah 7 langkah cara cuci tangan yang benar. Pertama, basahi telapak tangan dengan air mengalir dan gunakan sabun atau cairan antiseptik lainnya. Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, menggosok sela-sela jari secara bergantian. Yang keempat, menggosok punggung sela-sela jari secara bergantian. 5. Menggosok ibu jari secara bergantian. 6. Menggosok kuku di telapak tangan secara bergantian. Dan yang terakhir, menggosok pergelangan tangan dan bilas dengan air bersih. Dari 10 PHBS, kami mendapatkan 3 masalah dari 10 PHBS yang menurut kelompok kami merupakan angka terjadinya diare meningkat di masyarakat. Lalu dari kelompok kami melakukan scoring prioritas masalah dan didapatkan 3 masalah diantaranya mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, dan makan buah dan sayur setiap hari. Lalu dihitung dengan parameter berupa prevalence, severity, rate percent increase, degree of unmet need, social benefit, public concern, technical feasibility study, dan resource availability. Lalu dihitung, dan dari kelompok kami didapatkan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, angkanya paling tinggi sebagai penyebab terjadinya angka diare meningkat di masyarakat. Nah, di kelompok kami sudah menentukan tabel prioritas penyelesaian masalah. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan health promotion. Itu terdiri dari mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Kapan cuci tangan dan manfaatnya apa cuci tangan. Kemudian pemberdayaan kepada masyarakat
terkait cara cuci tangan yang benar menurut WHO. Kemudian kegiatan yang kedua, yakni adalah pengobatan pada masyarakat yang menderita diare. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah peran dalam keluarga dalam membina perilaku cuci tangan di dalam rumah tangga. Nah, cuci tangan itu sendiri itu didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari tangan seseorang dengan menggunakan air bersih dan sabun dari permukaan kulit, serta mengurangi jumlah mikroorganisme di dalam kulit. Kenapa kita perlu cuci tangan? Karena dengan cuci tangan kita dapat mencegah berbagai penyakit menular seperti diare, infeksi kulit seperti gatal-gatal, infeksi yang disebabkan oleh virus seperti flu maupun tifoid. Karena pada tangan kita terdapat banyak sekali kuman, bahkan ada beribu-ribu kuman. Karena itu, dengan mencuci tangan kita dapat mencegah berbagai penyakit menular masuk ke dalam tubuh kita. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek, cair, atau bahkan air saja yang frekuensinya 3 kali sehari atau lebih. Diare merupakan penyakit yang keberadaannya masih menjadi masalah kesehatan di dunia maupun di Indonesia. Kejadian luar biasa diare yang terjadi pada tahun 2017 tercatat sebanyak 21 kali yang tersebar 12 provinsi dan 17 kabupaten atau kota dengan jumlah penderita 1.725 dan kematiannya sebanyak 34 orang. Dari data Kemenkes RI, dalam riset kesehatan dasar pada tahun 2018, kelompok umur 4 tahun sebanyak 12,8% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 8,3% adalah kelompok yang paling banyak penderitanya. Angka kasus diare yang menyerang balita di Jawa Timur mengalami kenaikan prevalensi dari 6,6% pada tahun 2013 menjadi sebesar 10,7% pada tahun 2018, menduduki peringkat kedua dari setelah Jawa. Salah satu cara untuk mencegah diare yaitu dengan cara cuci tangan. Cuci tangan harus dilakukan sebelum kita makan, sesudah buang air besar, sebelum menyiapkan makanan atau ASI untuk bayi. Cuci tangan yang baik dan benar ada 2 macam, yaitu dengan air mengalir dan dengan sabun. Yang kedua yaitu dengan hand sanitizer. Berikut ini adalah 6 langkah yang benar cuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Basahilah tangan dengan air bersih. Yang pertama yaitu usap dan gosok telapak tangan dengan cara memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan dengan cara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara mengunci. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan, lalu bilas. Bila tidak ada air dan sabun, kita juga bisa mencuci tangan dengan menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, semprotkan hand sanitizer secukupnya, lalu gosok telapak tangan, lalu gosok punggung tangan secara bergantian, lalu gosok sela-sela jari tangan, lalu lakukan gerakan mengunci, lalu gosok ibu jari dengan gerakan memutar, lalu gosok ujung jari pada telapak tangan secara bergantian, lalu tunggu sampai kering, tidak perlu dibersihkan atau dilap dengan tisu maupun handuk. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.